Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan penyusunan jalan SDGs desa. Amanat berkaitan dengan penyusunan peta jalan SDGs desa itu termuat dalam Permendes 21 tahun 2020, khususnya di pasal 12, di mana di ayat 1 disebutkan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dilakukan melalui penyusunan peta jalan SDGs desa oleh kepala desa. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan peta jalan SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat sasaran SDGs desa, kondisi objektif pencapaian SDGs desa, permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa. Berikutnya berkaitan dengan potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan rancangan program dan atau kegiatan pembangunan desa. Nah, bagaimanakah langkah dalam penyusunan peta jalan SDGs desa ini? Jadi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan di dalam melakukan penyusunan peta jalan SDGs desa. Pertama, dilakukan pembentukan tim penyusun peta jalan SDGs desa. Setelah tim itu terbentuk, nanti tim tersebut perlu mencari data berkaitan dengan skor SDGs desa dan rekomendasi program yang terdapat pada dashboard SDGs, yaitu berkaitan dengan data capaian SDGs. Berikutnya, di samping berkaitan mencari data capaian SDGs pada dashboard SDGs desa, jadi juga perlu mencari data pendukung lainnya seperti IDM, Prodeskal, dan lain-lain. Nah, di samping itu, setelah didapatkan data-data di atas berkaitan dengan skor SDGs dan rekomendasi program serta data lain yang menunjang, kemudian untuk mendapatkan strategi atau solusi dalam menentukan program berdasarkan masalah dan potensi desa, jadi tim penyusun akan melakukan analisis SWOT atas 18 SDGs tersebut. Nah, kemudian di akhir setelah kita mendapatkan solusi dan program, akan dilanjutkan menentukan target pelaksanaan kegiatan per tahun sampai dengan tahun 2030. Jadi itu langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam penyusunan peta jalan SDGs desa. Nah, bagaimana format dalam penyusunan peta jalan SDGs desa? Jadi sesuai dengan amanat Permendes 21 disebutkan, jadi peta jalan SDGs desa itu paling tidak memuat berkaitan dengan sasaran SDGs desa, yaitu ada 18 tujuan daripada SDGs tersebut. Dari tujuan yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, dan seterusnya sampai dengan SDGs 18, yaitu berkaitan dengan kelembagaan desa dinamis dan kebudayaan desa adaptif. Kemudian yang perlu didapatkan juga adalah kondisi objektif pencapaian SDGs desa itu. Ini kita dapatkan dari skor SDGs. Kemudian permasalahannya itu nanti kita akan dapatkan dari indikator dari setiap kondisi objektif pencapaian SDGs. Kemudian berdasarkan analisa SWOT kita akan mendapatkan potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa. Kemudian juga kita akan mendapatkan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa tersebut serta rancangan program. Kemudian dibuatkanlah target pelaksanaan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. Jadi kira-kira beginilah format di dalam penyusunan isian peta jalan SDGs. Baik teman-teman, sebagai contoh bagaimana tim penyusun tersebut untuk
menunjang dalam penyusunan peta jalan SDGs. Sebagai contoh di sini admin desa dari Desa Dauh Puri Kajo setelah login ke dashboard SDGs desa, kemudian melakukan download berkaitan dengan skor SDGs desa. Nah, setelah di-download, inilah data yang didapatkan oleh admin Desa Dauh Puri Kajo, di mana skor SDGs ataupun capaian keseluruhnya sampai saat ini berdasarkan data inputan tahun 2021 yaitu 47,2%, yang 47,2% ini didapat dari penjumlahan 18 SDGs ini kemudian dibagi 18. Kemudian dari capaian keseluruhan ini dapat dilihat berkaitan dengan desa tanpa kemiskinan itu capaiannya baru mencapai 62,36%, desa tanpa kelaparan capaiannya 33,29%, dan capaian berkaitan dengan desa sehat dan sejahtera baru 63,58%, dan seterusnya. Dan sebagai contoh di sini di SDGs 15 yaitu capaiannya N/A. Ini artinya bahwa kemungkinan besar data belum dimigrasi ke dashboard atau memang inputan di tahun yang lalu mungkin tidak masuk. Jadi inilah data yang digunakan dimasukkan di dalam mengisi berkaitan dengan kondisi objektif saat ini. Berikutnya, data apa yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan untuk mengisi permasalahan itu nanti diambil dari indikator setiap capaian SDGs. Sebagai contoh, nah setelah kita klik nanti SDGs 1 desa tanpa kemiskinan, sehingga muncullah capaian-capaiannya. Khusus untuk SDGs 1 terdapat 5 indikator, di mana setiap indikator diuraikan lagi. Nah, di sini terlihat di Desa Dauh Puri Kajo, yaitu tingkat kemiskinan desa untuk mencapai 0% saat ini baru mencapai 44,05%. Jadi perlu usaha yang dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan di desa ini menjadi 100%. Demikian pula berkaitan dengan tingkat kemiskinan ekstrim di desa untuk 0% ini baru mencapai 49,72%. Jadi begitu data-data nanti yang diperoleh dari skor SDGs. Nah, kemudian data apa yang dibutuhkan lagi? Yaitu adalah berkaitan dengan rekomendasi program SDGs, yaitu berdasarkan atas skor tadi. Nah, itu juga nanti tim penyusun peta jalan SDGs agar mendownload data itu sehingga didapatkanlah rekomendasi program. Jadi rekomendasi program inilah sebenarnya merupakan peta jalan SDGs yang terukur. Setelah seluruh data yang dibutuhkan tadi dari SDGs berkaitan dengan skor dan rekomendasi program, kemudian tim di dalam nanti menentukan solusi atau strategi dan program, jadi perlu melakukan analisa SWOT. Jadi perlu melakukan analisa SWOT terhadap 18 SDGs tersebut. Jadi SWOT analisis itu merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan ancaman risk dalam suatu proyek atau bisnis perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Nah, teknik analisis SWOT biasanya diterapkan dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan, khususnya untuk membuat rencana strategis atau RENSTRA. Teknik perencanaan ini menjadi populer untuk digunakan karena dapat digunakan untuk membuahkan suatu strategi pembangunan yang lebih terarah dan selaras dengan potensi yang ada di daerah atau institusi tertentu. Nah,
inilah bagian daripada analisis SWOT. Maka di dalam analisis SWOT kita akan mendapatkan di desa itu ada faktor internal, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan, dan sedangkan faktor eksternalnya berupa peluang, opportunity, ancaman, atau threats. Nah, jadi berdasarkan atas data-data faktor internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal peluang dan ancaman, maka akan didapatkanlah strategi berkaitan. Yang pertama berkaitan dengan kekuatan peluang akan kita mendapatkan strategi SO. Misalnya berkaitan dengan ada faktor internal kelemahan dengan faktor eksternalnya adalah peluang atau opportunity, akan mendapatkan strategi WO dan seterusnya. Nah, berdasarkan strategi-strategi yang didapatkan dari setiap kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman tersebutlah nanti dibuatkan solusi, akan didapatkan solusi dan dilanjutkan dengan penetapan program. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja simulasikan bagaimana pertama yaitu mengambil data di dashboard, dan yang kedua bagaimana melakukan analisa. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke simulasi. Setelah admin desa nanti login ke dashboard SDGs desa, maka admin desa, dalam hal ini kami contohkan di desa Daupun saja, melakukan pengambilan data berkaitan dengan capaian SDGs desa. Nah, setelah kita klik capaian SDGs desa, akan muncul beberapa submenu berkaitan dengan skor SDGs desa, perbandingan skor SDGs desa, dan rekomendasi program. Yang perlu kita ambil dalam rangka penyusunan peta jalan SDGs desa berkaitan skor SDGs desa dan rekomendasi program. Nah, pertama perlu kita ambil data adalah skor SDGs desa. Kita klik skor SDGs desa. Nah, di sini akan terlihat capaiannya seperti yang kami sampaikan di PowerPoint tadi, bahwa di SDGs 15 yaitu capaiannya NMA. Nah, kemudian berdasarkan skor ini nanti silahkan admin desa melakukan download nanti sehingga kita mendapatkan data PDF-nya. Kita klik download. Nah, ini sudah terlihat data sudah di-download. Nah, itu data yang pertama sudah kita dapatkan. Kemudian data kedua yang perlu kita dapatkan di samping capaian kondisi objektif SDG saat ini dari SDG 1 sampai 18. Jadi kita perlu mengetahui juga mendapatkan data berkaitan dengan capaian yaitu di setiap SDGs. Nah, sebagai contoh, data yang perlu kita ambil pertama adalah berkaitan dengan keluarnya capaian desa tanpa kemiskinan sebesar 62,36%. Ini apa saja indikatornya? Jadi nanti langsung diklik. Nah, jadi setelah diklik akan muncul capaian-capaian indikator dari SDG 1. Nah, sebagai contoh bahwa di SDG 1 seperti kami sampaikan tadi sebenarnya ada 5 indikator. Nah, ada 5 indikator, yaitu dari indikator 1, indikator 12, 13, 14, dan 15. Nah, seperti kami sampaikan tadi bahwa meskipun capaian SDGs-nya itu keluar, tetapi ada beberapa data juga yang tidak masuk, yaitu berkaitan dengan indikator di 1.5. Oke, jadi 1.5. Kemudian ada juga beberapa indikator yang capaiannya sudah 100%. Dan ini bisa kita lihat nanti ketika kita download rekomendasi program, bahwa berkaitan dengan setiap indikator yang nilainya 100%, berarti rekomendasi programnya itu tidak diberikan, termasuk juga yang nilainya N/A, termasuk nilainya N/A. Nah, jadi data ini yang dibutuhkan oleh tim
di dalam merumuskan, dimasukkan sebagai bagian permasalahan. Nah itu teman-teman data pertama yang perlu didapatkan oleh tim. Setelah desa tanpa kemiskinan, kita juga perlu mendapatkan indikator desa tanpa kelaparan. Dan khusus untuk desa tanpa kelaparan ini ada 3 indikator. Dan di sini juga kelihatan, yaitu baru di indikator 2.1 saja yang datanya masuk, sedangkan 2.2, 2.3 ini masih kosong. Nanti kita buktikan, lihat dari rekomendasi program. Nah itu seterusnya sebagai kita masukkan sebagai bagian permasalahan. Karena itulah capaian-capaian saat ini untuk mencapai 100%, itulah yang perlu dilakukan usaha. Nah, setelah kita mendownload, yaitu berkaitan dengan skor SDGs, dari skor SDGs 1 sampai 18, kemudian dilanjutkan oleh desa mendownload rekomendasi program. Kita klik rekomendasi program. Nah, di sini sebelum download data, nanti klik tampil. Nah, untuk mempercepat, jadi ini dia rekomendasi yang diberikan atas skor tadi. Nah, sebagai bukti, berkaitan dengan SDG 1, seperti kami sampaikan tadi, bahwa di 1.5 itu nilainya adalah N per A, tidak ada data. Sehingga di rekomendasi juga tidak dimunculkan. Jadi demikian pula untuk skor SDGs yang sudah mencapai 100% tadi, ada di poin 148 dan 149. Jadi itu juga tidak diberikan rekomendasi karena targetnya sudah terpenuhi. Jadi itu untuk goal 1, kemudian juga di goal 2-nya diberikan rekomendasi. Kemudian nanti data seluruhan ini bisa kita download. Nanti setelah klik tampilan seperti ini, kemudian kita klik download. Kemudian kita download semuanya. Nah, akhirnya data sudah terdownload. Jadi itu cara nanti tim penyusun di dalam mendapatkan data yang dibutuhkan di dalam penyusunan peta jalan SDGs. Pertama adalah mendownload skor SDGs desa dan mendownload rekomendasi program. Baik teman-teman, jadi inilah rekomendasi yang diberikan oleh sistem atas skor SDGs di desa Daukuri-Kajo. Jadi data ini dibutuhkan untuk mengisi target pelaksanaan setiap tahunnya sampai tahun 2030. Jadi itu data yang didapat dari rekomendasi program, yaitu untuk mengetahui capaian ataupun target yang perlu dilakukan oleh desa setiap tahun. Baik teman-teman, kita lanjut. Setelah tim penyusun peta jalan SDGs desa mendapatkan data dari dashboard berkaitan dengan skor, kemudian mendapatkan data indikator dari setiap SDGs, kemudian juga mendapatkan data berkaitan dengan rekomendasi program. Dan untuk mendapatkan solusi atau strategi dan program, jadi tim penyusun peta jalan SDGs agar melakukan analisa SWOT terhadap ke-18 SDGs tersebut. Ini hanya contoh. Sebagai contoh tadi, bahwa capaian SDGs desa tanpa kemiskinan itu adalah 47,2%. Jadi artinya di desa Daukuri-Kajo ini untuk capaian SDGs itu mencapai 100% berarti masih ada PR. Ada PR yaitu sekitar 53%-an. Dan dapat dilihat secara rinci beberapa indikator pelaksanaan dalam capaian SDGs tersebut. Nah, atas dasar permasalahan dan kondisi objektif saat ini, maka tim akan melakukan analisa SWOT terkait dengan SDGs 1,
yaitu desa tanpa kemiskinan. Dan sebagai contoh, misalnya faktor internal yang ada di desa itu bahwa pemerintah desa memiliki komitmen yang baik dalam pengurangan kemiskinan. Sebagai contoh, misalnya setiap tahun sudah melakukan pemberian BLT, ada PKH, jaminan kesehatan, program bantuan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kekuatan yang lain, desa itu memiliki potensi desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, yang dapat mendukung penyelesaian artinya desa tanpa kemiskinan tersebut. Dan juga mungkin desa itu memiliki BUMDes dengan kinerja baik yang bisa dimanfaatkan dalam penyelesaian desa tanpa kemiskinan tersebut. Nah, di samping faktor internal berkaitan dengan kekuatan, desa tersebut juga memiliki kelemahan. Dalam ini sebagai contoh, misalnya pemerintahan desa belum memiliki strategi dalam penanganan kemiskinan, dalam hal ini belum memiliki perdes itu misalnya. Kemudian juga dilihat kelemahannya bahwa di desa tersebut mungkin warga miskinnya banyak yang belum memiliki keterampilan. Jadi inilah kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal. Kemudian apa faktor eksternalnya berupa opportunity atau peluang, bahwa Desa Dapuri Kajon ini memang memiliki rencana penyusunan perdes, yaitu pengurangan kemiskinan, dan ditujukan benar bagi masyarakat miskin di desa. Kemudian desa tersebut memiliki sumber daya anggaran baik berupa dana desa, ADD, pajak, distribusi, dan mungkin karena BUMDesnya bagus akan mendapatkan PAD. Di samping itu, desa juga memiliki aplikasi di samping dengan aplikasi SDGs. Kemudian juga ke desa tersebut banyak program bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi kepala desa. Nah, di samping ada peluang, sebagai faktor eksternal juga ada ancaman. Yaitu ancamannya bagaimana? Mungkin selama ini diketahui aplikasi itu ada banyak permasalahan, jadi itu merupakan ancaman. Jadi aplikasi yang bermasalah perlu ada pengawasan dan disusun program yang lebih praktis. Kemudian diketahui juga mungkin di sana pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Nah, berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal peluang dan ancaman, itulah kita akan mendapatkan strategi berkaitan dengan SO, kemudian WO, dan seterusnya. Dan setelah semuanya diperoleh strategi, sehingga kita simpulkan. Nah, berdasarkan atas data-data faktor internal eksternal tadi, maka tim dapat akhirnya memutuskan bahwa strategi atau solusi atas permasalahan SDG 1 sesuai indikator SDG tersebut, bahwa solusi yang pertama, desa akan melakukan optimalisasi pemanfaatan APBDes. Yang kedua, misalnya mengurangi beban hidup masyarakat, itu strateginya. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi desa. Kemudian penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif. Kemudian selanjutnya memberikan pembinaan, pelatihan, dan keterampilan. Mungkin itu strategi. Dan yang terakhir adalah strategi penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Jadi itulah beberapa strategi atau solusi yang bisa kita dapatkan dari analisis SWOT. Dan berdasarkan strategi ini kemudian disusunlah rancangan program, dan kira-kira tim akan menyusun rancangan program ini. Misalnya akan dibuat program sosial jaminan pengaman sosial DPS kepada warga sesuai kriteria. Itu misalnya. Kemudian membuat program pengembangan usaha ekonomi produktif. Selanjutnya ada program padat karya tunai. Kemudian dibuatkan program jaminan sosial kesehatan. Kemudian program bantuan pendidikan bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan. Kemudian ada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian ada program pelatihan keterampilan untuk menjawab permasalahan tadi. Kemudian menjawab masalah berkaitan dengan aplikasi. Ini perlu program adanya pengelolaan aplikasi desa, yaitu selalu ada pemeliharaan, maintenance-nya, sehingga tidak ada permasalahan lagi. Kemudian yang terakhir ada program misalnya penyusunan perdes berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Nah,
Jadi inilah sebagai contoh saja berkaitan strategi, solusi, dan rancangan program. Nah, baik teman-teman, jadi berdasarkan data itu semua tadi dan analisa SWOT nanti dimasukkan ke dalam format peta jalan SDGs desa. Sebagai contoh, sasaran SDGs desa pertama adalah desa tanpa kemiskinan. Capaian SDGs desa tanpa kemiskinan itu berdasarkan skor SDGs muncul 47,2%. Kemudian permasalahan itu kita ambil dari indikator yang dikeluarkan dari masing-masing SDGs. Untuk khusus SDGs 1 ada 5 indikator yang diuraikan lagi menjadi beberapa subindikator. Sebagai contoh, indikator pertama diuraikan menjadi 2. Di sini terkelihatan bahwa tingkat kemiskinan desa 0% yaitu saat ini mencapai sesuai dengan skor yang dikeluarkan ataupun rekomendasi yang dikeluarkan itu nilainya adalah 44,05%. Nah, tetapi misalnya nanti desa itu beranggapan mungkin data ini kurang valid itu misalnya, jadi desa itu memungkinkan memiliki data pembanding lain, artinya memiliki data dari sumber lain bahwa sebenarnya tingkatan kemiskinan desa 0% itu artinya sudah mencapai 70%. Bisa saja nanti ditambahkan. Demikian pula berkaitan tingkat kemiskinan ekstrim desa 0% ini saat ini mencapai 49,72%. Kemudian persentase warga desa peserta SDSN bidang kesehatan mencapai 9,8%. Ini artinya PR cukup besar untuk 100% dan seterusnya. Tetapi di sini ada juga berkaitan dengan poin 148 keluarga miskin dengan hunian layak subjektif ini sudah mencapai 100%, demikian pula 149 ini mencapai 100%. Nah, ini seperti yang kita lihat tadi 1.5 itu bahwa individu miskin korban bencana yang tangani itu nilainya tadi N per A. Nah, di sini bisa saja kita tidak isi data, isi strip, tetapi misalnya desa memiliki data pendukung atau pembanding lainnya, mungkin berdasarkan sumber lain, individu miskin korban bencana yang ditangani sebenarnya sudah mencapai 50%. Nah, atas data-data ini dari dashboard, kemudian berdasarkan data dari analisa SWOT, kemudian dituangkan ke format ini berkait dengan potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs sesuai dengan sasaran SDGs-nya. Kemudian solusi apa yang kita dapatkan, kemudian rancangan programnya apa. Dan selanjutnya barulah kita buat target pelaksanaan per tahun dari tahun 2022 sampai 2030. Kalau kita ambil data rekomendasi daripada program SDGs, inilah datanya. Inilah datanya. Di sana itu kebanyakan dibagi rata, yaitu berkaitan dengan tingkat kemiskinan desa 0% mencapai 44,05%. Jadi di sana masih ada sekitar 746 jiwa yang perlu ditangani. Jadi itu kemudian kalau di dashboard itu dibagi saja 9 sehingga ditaruhlah target-target setiap tahun. Nah, tetapi berkaitan dengan tingkat kemiskinan ekstrim desa 0% itu targetnya hanya 3 tahun. Ini sesuai dengan rekomendasi yaitu tahun 2022, 2023, 2024. Demikian seterusnya, tetapi berkaitan dengan poin 148, 149 yang capaiannya sudah 100%, maka target pelaksanaan itu 0. Artinya sudah tidak ada PR lagi. Nah, berkaitan dengan individu miskin, meskipun di sini tidak ada data, tidak ada data itu bukan berarti itu sudah selesai permasalahan, tetapi sebenarnya kemungkinan karena data tidak masuk, tetapi kalau desa memiliki data pendukung lainnya bisa dimasukkan sehingga didapatkanlah target-target pelaksanaan setiap tahunnya. Dan itulah dilakukan terhadap sasaran SDGs yang lain sampai SDGs 18. Dan untuk memudahkan lagi teman-teman dalam peta jalan SDGs bisa juga digunakan target pelaksanaannya dijadikan prosentase atas data capaian yang belum mencapai 100%. Jadi itu cara-caranya di dalam penyusunan peta jalan SDGs desa. Baik teman-teman, jadi itulah cara penyusunan peta jalan SDGs desa
yang berbasis data SDGs dan data pendukung lainnya, serta berdasarkan analisa SWOT. Semoga tutorial berkaitan dengan susunan peta jalan SDGs desa ini ada manfaatnya. Terima kasih.